Horas Majua-Jua. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Sebelum kita ingin menampilkan sesuatu, mengasih tahu edukasi pada hari ini, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Cornelius Johan Miguel. Nama saya Dian Marcelius Manalu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit pengetahuan kami tentang seputar Bunda Maria. Sosok Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini kan luas. Iya. Nah, dalam budaya bisa dikaitkan dalam budaya, terutama dalam budaya Batak. Nah, pernah nggak sih bagaimana sosok Bunda Maria itu hadir dan diayatin dalam budaya kita sendiri? Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mendalamin kisah iman Bunda Maria dalam budaya Batak. Nah, apa tuh Kak Marcel? Nah, jadi dalam budaya Batak ini sosok ibu bukan hanya sekedar pengasuh, tetapi menjadi sumber kasih, kekuatan, dan bisa jadi menjadi sumber harmoni. Dan dalam terang iman Katolik, Maria pun hadir sebagai Ina na Mangholi. Artinya itu ibu yang mencintai, membimbing dan merawat secara rohani. Nah, dalam budaya Batak itu dikaitkan Maria sebagai Inang Nauli. Maria menjadi simbol ideal seorang Inang Nauli, yaitu ibu yang baik, artinya anggun dan bijaksana. Perannya begitu selaras dengan perempuan Batak yang penuh pengorbanan dan menjadi penopang kehidupan keluarga besar. Namun Maria bukan sekedar hanya sosok ibu saja, tapi Bunda Maria itu sebagai perantara antara manusia dan Allah. Nah, dalam budaya Batak itu sendiri, perantara itu atau bisa disebut dengan pamaragi, artinya itu sangat dihormati. Nah, seorang pamaragi itu menjembatanin dalam menciptakan kerukunan dan menghubungkan satu sama lain, yaitu seperti Bunda Maria itu bagi kita dalam budaya Batak itu adalah yang kita akan menyampaikan doa-doa umat kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam adat Batak ada satu istilah yang sangat istimewa, yaitu istilahnya hula-hula. Dan Maria dalam iman Katolik dapat kita maknai sebagai hula-hula rohani. Ia memberi dunia sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Melalui Maria, kita bisa menerima rahmat terbesar keselamatan. Nah, tidak heran kan? Banyak umat Batak yang mencintai Bunda Maria sepenuh hati. Nah, kita melihat dalam dalam doa Rosario, yaitu dalam lagu Tangnya Ni Inang, yang artinya dalam ziarah ke Gua Maria di Parapat, di salah satu tempat Gua Maria di Parapat hingga Sitijo. Nah, Bunda Maria ini juga sebagai tempat ziarah, bukan hanya sebagai perjalanan spiritualitas saja, tetapi sebagai perwujudan budaya atau pengalaman rohani kita kehidupan sehari-hari yang membentuk iman dan identitas kita sebagai orang Batak. Nah, sahabat sekalian, melalui proses inkulturasi, Maria bukan lagi sosok yang jauh dari tanah asing. Ia hadir di tengah-tengah kita sebagai ibu, sebagai perantara, dan sebagai teladan. Nah, Maria menunjukkan bahwa iman dan budaya bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru dalam harmoni kebudayaan kita menemukan jati diri sebagai umat Katolik, terutama dalam budaya Batak yang setia pada iman dan bangga pada akar budaya. Gitu. Nah, mungkin segitu aja Kak Marcel tentang Maria dalam budaya Batak. Mungkin nanti teman-teman bisa cek video-video seputar tentang Maria dalam budaya Batak. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Horas.